Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya mau menjelaskan karakter baterai LiFePO 4 spesifik pada LiFePO 4 60 volt deh untuk sampel ya. Kenapa saya jelaskan? Karena ada customer yang masih bingung dan kaget, tiba-tiba kok baterainya habis, kemudian penuh, dicas, dilepas, turun lagi dan lain sebagainya. Sebetulnya konten ini sudah pernah kita bikin ya, tapi dulu kontennya komparasi antara LiFePO 4, ini misal LiFePO 4 dikomparasi dengan lithium ion, perbedaannya bagaimana, itu sebetulnya sudah pernah kami bahas, dan di video lain juga sering kita bahas, sering kita singgung. Ini contoh lithium ion, tapi kita akan fokus dulu ke LiFePO 4. Ini contoh LiFePO 4 prismatik yang sedang kita rakit. Menjelaskannya lewat ini saja deh, lewat grafik yang sering kita tampilkan. Ini contoh lithium ion yang sedang kita kuras. Dia grafiknya relatif turun begini kan. Kita langsung buka saja untuk grafik LiFePO 4 bagaimana, karena semua customer yang masuk ke tempat kami untuk pesanan baterai dan lain sebagainya itu pasti kami record, pasti kami simpan hasil pengecekannya. Kita cek satu persatu di sini. Nah, dari gambar ini sebetulnya sudah bisa ditebak ini lithium ion atau LiFePO 4. Kalau dia miring begini, relatif turun pelan, itu berarti lithium ion. Kemudian sekarang kita cari, mengingat yang akan kita bahas adalah LiFePO 4 60 volt. Ini mohon maaf ada noise suara kipas ya, karena ini aktif, ini sedang proses nguras. Coba kita cari yang LiFePO 4. Ini LiFePO 4 15S. Ini LiFePO 4, ini LiFePO 4, ini LiFePO 4 lagi, ini juga LiFePO 4, LiFePO 4. Nah, ini lithium ion, ini lithium ion, ini lithium ion, ini LiFePO 4. Kita cari yang 60 volt. Coba yang mana ya, customer. Nah, ini dia. Ini LiFePO 4. Kita di sini LiFePO 4 60 volt 22 Ah. Karakternya itu begini. Dia full ketika pengecasan itu full, sebetulnya fullnya itu 73 volt. Sekali lagi fullnya 73 volt, tetapi itu adalah floating charge. Apa itu floating charge? Ya charge penuh. Tetapi ketika chargernya dilepas, maka baterai akan dengan sendirinya turun di berapa? Turun di sekitar 69 volt. Nah, 69 volt. Maka di sini ketika start awal pengurasan, dia mulai di 69,36 volt, dan ini wajar. Nah, kemudian setelah dikuras, digunakan, tegangan langsung turun. Yang warna biru ini langsung turun, tetapi dia relatif stabil. Lama sekali di sekitar 65an volt lah, dari sini dia stabil lama sekali, tiba-tiba menyentuh di sekitar 63 volt. Nah, ini ya, ini menyentuh 62,55 volt. Ini mulai terjun cepat, mulai jatuh di 55 volt, kemudian dia cut off. Nah, ini 55 volt, dia kemudian cut off. Dia mulai turunnya ini mendadak di 63 volt. Artinya apa? Teman-teman jangan kaget kalau baterainya 60 volt dipakai awet, kemudian tiba-tiba turun sampai 63 volt. Lah, kok tiba-tiba habis? Sebetulnya bukan tiba-tiba habis. 63 volt itu memang sudah hampir habis. Nah, tetapi kalau dipaksakan, dia turunnya akan cepat begini. Maka kalau sudah menyentuh angka 63 volt, ya pemakaiannya sudah siap-siap untuk jarak jauh atau jarak dekat, jangan jauh-jauh gitu ya. Lalu solusinya bagaimana? Ya solusinya adalah dipasang alat ukur yang akurat, bar meter levelnya yang akurat. Jangan cuma pakai Supnova atau mungkin pakai bar level yang mana ya, contoh ya. Supnova itu kan misal kayak gini nih. Nah, kayak gini ini sebetulnya hanya cocok untuk lithium ion. Ini lithium ion 17S. Nah, itu meter seperti ini itu lebih cocok untuk lithium ion. Kalau untuk LiFePO 4 ya kurang akurat. Kalau mau lebih akurat,
pakai, nah itu yang di VR, dan ini sudah kita review di video sebelumnya ya. Nah, ini pun akuratnya itu bukan di barnya ini, tetapi di AH-nya ini. Ini sudah saya jelaskan video khusus, durasinya cukup lama ini, 6 menit 7 menit kalau nggak salah di video sebelumnya. Intinya adalah masalah di meter saja dan karakter baterai. Jadi untuk baterai LivePo 4 itu sekali lagi karakternya dia turun landai, kemudian tiba-tiba mati atau sudden death. Nah, orang menyebutnya sudden death ya. Itu karena memang karakternya begitu, karakter LivePo 4. Nah, kalau teman-teman mengharapkan baterai yang bisa diukur akurat dan bisa dirasakan turunnya pelan, ya solusinya lithium ion, bukan LivePo 4. Ini contoh lithium ion. Lithium ion dari penuh, ini lithium ion 48 volt, tapi ini hanya sampel aja. Dia ketika dicas full, kemudian dipakai, dia akan turun pelan turun terus, kemudian habis. Nah, penurunannya ini kan bisa diukur ya, ketika dia berapa volt, oh berarti sekian persen, berapa volt sekian persen. Berbeda dengan, nah saya balikin lagi, LivePo 4 antara 90% di sini dengan kondisi, kalau di sini kan berarti sekitar 10% ya, antara 90% dan baterai yang masih terisi tinggal 10%, itu voltasenya relatif sama. Jadi kalau menggunakan bar level baterai yang hanya patokannya voltmeter, hanya patokannya pakai tegangan, ya tidak bisa akurat. Jadi begitu ya. Solusinya adalah diganti meternya, jangan pakai Supernova atau yang karakternya hanya pakai voltmeter, tapi gunakan bar level yang dia bisa mengukur kWh seperti ini. Atau tidak usah pakai bar meter level lagi, pakai patokan jarak juga bisa. Kan ada tuh di displaynya jarak berapa kilometer. Satu baterai dia dicas penuh, dicoba dia mampu berapa kilometer, kemudian pakai kilometernya aja, kira-kira sudah pakai mampu 40 km, sudah pakai 35 km, ya berarti sudah waktunya dicas, gitu saja. Jadi itu sekedar tambahan informasi untuk teman-teman yang menggunakan LivePo 4. Ini semua LivePo 4, karena memang LivePo 4 ini trennya karena viral. Kalau bicara kelebihan dan kekurangan sudah pernah kita kupas di video sebelumnya. Jadi itu ya teman-teman semua, bagi yang memiliki baterai LivePo 4, apapun itu, prismatik, lontong, atau mungkin orang menyebutnya tempe itu softpack maksudnya ya, yang softpack model seperti itu. Nah ini softpack nih, atau model apapun lah, intinya kalau LivePo 4 ya karakternya begitu, beda dengan lithium ion. Jadi contoh lithium ion itu di VR Q1 itu lithium ion, VR Q1 Old atau Q1 New itu lithium ion. Itu kan bawaannya baterainya juga valid kan. Oke, jadi itu semoga bisa menjawab teman-teman yang kadang masih bingung. Terakhir, misal kejadian baterainya dipakai, kemudian kejadian tiba-tiba mati, kemudian dicas pakai charger bawaan, charger aki, ternyata dicas nggak mau ngecas. Itu karena charger bawaan aki itu biasanya ada fitur kalau nggak ada beban dia nggak mau keluar outputnya. Maka solusinya begini, ini saya contohkan ini, contohkan unitnya karena ini hanya contoh aja ya, bukan VR. Contoh unitnya ini, misal Uinfly, unitnya ini baterainya LivePo 4 sudah habis, betul-betul habis, sampai BMS cut off, kemudian dicas pakai charger bawaan yang masih aki, dia nggak mau. Maka nggak usah panik, itu nggak maunya karena BMS-nya protek. Caranya melepas proteknya bagaimana? Chargernya tancepin, kondisi sudah nyala, dia biarkan tetap hijau, tetap lampunya hijau, artinya belum ngecas, belum connect, belum deteksi baterai. Kemudian langkah berikutnya, rodanya diputar, udah gitu doang. Setelah itu udah nyala. Mungkin kapan-kapan kalau ada barangnya kita simulasikan. Jadi begitu, semoga bermanfaat informasi singkat kali ini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.